Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat hubungan internasional Alexius Jemadu. Prof. Alex, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas Ekan. Prof. Alex, respon seperti apa yang Anda harapkan datang dari pemerintah kalau kita berbicara mengenai persoalan di Uyghur, Prof. Alex? Ya, saya pikir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko sudah menyampaikan prinsip sikap pemerintah Indonesia yang menghormati kedaulatan Cina ya di Xinjiang, dan itu prinsip yang harus kita garis bawahi bahwa kita tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok gitu. Tapi pada saat yang sama, mestinya juga kita ajak bicara pemerintah Cina agar masalah kemanusiaan yang terjadi itu betul-betul diperhatikan dan ditangani secara serius, gitu. Supaya tidak memberi kesan bahwa kita tidak peduli terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi, gitu. Baik, Prof. Tapi ada nih sebagian masyarakat yang mendorong dan mengharapkan pemerintah melakukan aksi yang lebih kuat begitu untuk berkaitan dengan persoalan di Uyghur ini, bahkan mungkin dikaitkan dengan persoalan agama Islam di sana. Bagaimana menurut Anda, Prof. Alex? Ya, saya pikir bisa dimengerti suara-suara dari masyarakat ya yang mendesak pemerintah untuk melakukan itu. Tapi pemerintah juga tetap harus berhati-hati di dalam menyikapi masalah ini secara proporsional, mengingat kompleksitas hubungan kita dengan Tiongkok ya. Sehingga saya pikir tetap memang perlu dilakukan pendekatan secara persuasif untuk menunjukkan kepedulian kita dan juga keprihatinan kita terhadap masalah itu, tanpa memberi kesan bahwa kita mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Nah, bentuknya yang paling pas itu seperti apa, Prof? Ya, bentuk yang bisa dilakukan adalah selalu melakukan pendekatan terhadap wakil mereka yang ada di Jakarta, gitu ya, untuk meminta penjelasan dan kita ingin kita diberi penjelasan tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sana, dan bahkan Indonesia juga bisa menawarkan cara-cara yang bisa dilakukan ya untuk sesuai dengan pengalaman kita yang ada di Indonesia. Baik, menurut Prof. Alex sendiri sebetulnya persoalan di Uyghur itu seperti apa sih, Prof? Ini apakah itu persoalan separatisme, terorisme kah, ataukah memang ada persoalan pelanggaran HAM di situ? Adakah kemudian persekusi di situ? Seperti apa menurut Anda, Prof. Alex? Ya, dari yang kita ikuti di media, memang persoalannya sangat kompleks ya. Ada berbagai aspek, berbagai dimensi yang ada di dalam persoalan itu seperti yang tadi Egan sebutkan. Dan karena itu mungkin pendekatannya perlu bersifat multidimensional ya. Tidak satu arah saja atau tidak mengarah kepada suatu singularitas dari persoalan yang ada itu akan mengabulkan persoalan yang terjadi sebetulnya, karena memang sangat kompleks, menyangkut berbagai dimensi, ada dimensi keamanan, ada dimensi kemanusiaan, semuanya itu harus ditanggapi dan diatasi dengan secara komprehensif oleh pemerintah Cina. Prof, bijak tidak kalau pemerintah Indonesia secara terbuka begitu menyampaikan kepada pers dan kepada dunia internasional bahwa kemudian mereka mengatakan, pemerintah Indonesia mengatakan keberatan begitu dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur di sana? Saya pikir sih saya akan lebih mengutamakan pendekatan yang persuasif ya, artinya bukan melalui megafon diplomasi, tetapi suatu kesungguhan kita untuk duduk bersama dengan
Duta Besar Cina di Jakarta ya untuk meminta penjelasan, dan kita menyatakan bahwa kita peduli, kita prihatin dengan apa yang terjadi, dan Baik. kita ingin masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Baik. Terakhir, Prof. Alex, menurut Anda respon dari masyarakat di Indonesia yang paling bijak menyikapi mengenai persoalan di Uighur di sana itu seperti apa sih, Prof? Ya, sebaiknya kita memberi kepercayaan kepada pemerintah ya untuk melakukan pendekatan yang serius, saksama dan elegan, supaya juga mendapat tanggapan yang positif, kooperatif dari pemerintah Cina, sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik. Kita akan tunggu bersama kira-kira respon pemerintah akan seperti apa dan kemudian langkah diplomasinya apakah kemudian membuahkan hasil atau tidak. Terima kasih Prof. Alex telah bergabung sama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Prof. Alex. Terima kasih ya kan. Mas Eko, kita bahas sedikit sebelum kita jeda. Diplomasi itu harus dikedepankan. Ya. Tidak boleh kemudian langsung saja seakan-akan pemerintah Indonesia secara terburu-buru begitu langsung menyudutkan pemerintah Tiongkok dalam melakukan paling tidak tindakan terhadap Uighur ini. Itu paling tidak pesan yang disampaikan oleh Prof. Alex tadi ya. Kuncinya adalah soft diplomasi atau diplomasi yang lunak. Itu yang paling relevan terhadap kasus ini. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Cina, tapi kita juga boleh mempertanyakan, benar nggak di sana ada persekusi, ada diskriminasi, ada pelanggaran HAM berat di sana dengan memanggil duta besar Cina yang ada di Jakarta. Kementerian Luar Negeri sudah melakukan hal itu. Setidaknya sudah 2 kali Menlu bertemu dengan duta besar Cina yang ada di Jakarta untuk menanyakan langsung persoalan itu. Dan dijawab adalah persoalan di Xinjiang itu adalah persoalan separatisme, persoalan ingin merdeka ya, dari pemerintahan Cina. Nah, persoalan lain di Indonesia adalah pemerintahan Cina itu melakukan diskriminasi, melakukan persekusi. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda. Masyarakat kita itu menganggap sedemikian rupa. Jadi ini kan harus didudukkan agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya, ada sebagian di Indonesia, khususnya mungkin di media sosial, Mas Eko, yang kemudian menganggap bahwa persoalan di Uighur ini diskriminasi terhadap warga mayoritas Islam. Seakan-akan karena mereka mayoritas Islam itu, lalu kemudian dilakukan persekusi dan juga diskriminasi. Kan ke arah situ akhirnya jadinya pembahasannya. Jadi kalau masyarakat Indonesia memandangnya memang sebagian seperti itu. Secara fisiologis bisa dimaklumi ya kan, karena memang ada kedekatan emosional ya. Indonesia mayoritas adalah warga Muslim, demikian juga di Provinsi Xinjiang. Tapi kita juga harus berpikir cerdas juga bahwa di sana sejauh ini tidak seperti itu. Itu kalau dari klaim dari pemerintah Cina ya. Cina itu kan sentralistik, ya kan? Tidak seperti Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Cina itu adalah Beijing, ya. Cina itu Han. Han itu apa? Han itu salah satu etnis terbesar di Tiongkok. Jadi Cina itu bukan Uighur. Uighur itu kan masyarakat etnis yang sebetulnya bukan penduduk asli lah kalau dibilang di Tiongkok. Mereka keturunan dari Turki. Beda dengan Han, suku etnis yang asli yang dari Tiongkok. Jadi persoalan ini memang persoalan yang kompleks, Egan, karena memang selain ingin merdeka, separatis, juga ada masuk itu, Egan, yang namanya ISIS, Al-Qaeda. Nah, ini memperkeruh suasana di sana. Memperkeruh suasana di sana, diplomasinya menjadi antara Uighur dan Beijing ini menjadi semakin runyam, kira-kira gitu. Yang jadi pertanyaan kemudian apakah semua warga Muslim di Tiongkok itu semua mendapatkan persekusi atau diskriminasi, Mas Eko? Warga Muslim di Tiongkok yang paling besar itu adalah etnis Hui. Itu mungkin sekitar 10 jutaan lah sekarang. Kemudian baru Uighur yang mayoritas berada di Provinsi Xinjiang, di otonomi khusus di sana. Jadi kalau apakah ini ada persoalan agama di sana, saya kira tidak ya. Karena Hui itu juga bisa bergandengan tangan dengan pemerintah Cina. Mereka juga bisa duduk di pemerintahan, atlet-atlet Cina, ada di Tiongkok juga berasal dari etnis ini. Tapi persoalannya mereka tidak ingin merdeka. Mereka ingin tetap berada dalam lingkup Tiongkok.
Tidak demikian dengan Uyghur. Uyghur ini kan pengen merdeka, kan? Ini kan menjadi persoalan. Jadi siapapun negaranya, jika ada wilayahnya yang ingin merdeka, itu pasti akan menjadi persoalan di sana, kan? Nah itu Mas Eko, ini kan ada sebagian masyarakat ya, paling tidak di media sosial yang paling tidak mengkritisi Presiden Joko Widodo, kenapa kemudian tidak merespon dengan lebih keras begitu ya terhadap dengan persoalan ini. Apakah sejauh ini memang Presiden Joko Widodo itu sudah di langkah yang tepat sebetulnya, tidak memberikan pernyataan yang berlebihan berkaitan dengan persoalan Uyghur ini, tapi kemudian juga tidak berpangku tangan juga begitu, lepas tangan juga. Apakah sudah seperti itu, Mas Eko? Iya, pemerintah dalam hari ini Presiden sudah memerintahkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti persoalan ini. Kan Ibu Menlu sudah berbicara juga dengan Duta Besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Persoalan ini sebenarnya sudah clear antara Indonesia dan Tiongkok. Persoalannya adalah separatisme, persoalannya adalah ingin merdeka dan lain-lain. Tapi ada persoalan lain yang mengganggu karena dianggap memang terjadi persekusi, diskriminasi, pelanggaran HAM di sana. Karena memang di sana mayoritas adalah warga Muslim, Egan. Ada juga yang mengkritisi Presiden Joko Widodo seperti ini, Mas Eko, yang menganggap bahwa Indonesia dengan Tiongkok ini sudah sedemikian dekat kerjasamanya, sehingga kemudian Indonesia tidak berani, begitu ya, dalam tanda kutip, tidak mau intervensi karena takutnya akan meresikokan mengenai hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Begitu. Bagaimana? Saya kira tidak lah. Indonesia juga berhubungan baik dengan semua negara, termasuk dengan Tiongkok. Betul nih, Tiongkok banyak investasi di Indonesia. Tapi bukan berarti Indonesia tunduk dan patuh kepada Tiongkok, bukan. Tapi karena kita menghormati negara kedaulatan Tiongkok, kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok sebatas yang kita bisa. Misalkan yang diplomasi itu tadi, Egan. Tapi kalau memang benar terjadi ada pelanggaran HAM di sana, Indonesia kan salah satu di PBB adalah Dewan Keamanan PBB, juga anggota Komnas HAM di sana, bisa membawa persoalan ini ke sana. Bisa lewat situ ya? Bisa. Ini Indonesia bisa berperan aktif di sana. Nah, persoalannya kan ini kan belum tentu juga ada persoalan persekusi di sana, ikan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan usai jeda, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menerima telepon dari Anda. Kita akan sapa Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Diplomasi cerdas terkait dengan Uyghur, bahwa Indonesia dan Tiongkok adalah merupakan negara berdaulat, di mana keduanya juga memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dan kuat. Oleh karenanya, Mas, dalam berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia dan Tiongkok harus saling menjaga dan menghormatinya. Begitu pula terkait dengan masalah adanya dugaan persekusi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Nah, sekalipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, dan Uyghur juga merupakan etnis dengan mayoritas Muslim, namun kita tidak bisa dengan serta-merta intervensi atau demo besar-besaran menekan pemerintah Tiongkok. Begitu pula sebaliknya, ketika di dalam negeri Indonesia sendiri sedang ada masalah yaitu terkait dengan Papua atau organisasi Papua Merdeka, maka negara-negara lain di dunia termasuk Tiongkok juga menghormati pemerintah Indonesia. Kami sangat setuju dan mendukung apabila terkait masalah Uyghur di Tiongkok ini, pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan cerdas, yaitu dengan pendekatan diplomasi yang elegan, atau melalui penyelesaian di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apalagi, Mas, Indonesia saat ini memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu menjadi anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita beralih ke Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bidadarian. Selamat pagi Indonesia. Kasus Uyghur ini kayaknya sudah mendunia. Apalagi di Indonesia karena ada hubungan emosional ya, karena sama-sama Muslim. Tapi perlu diingat bahwa
yang memprovokasi ini kan kalau tidak salah Amerika ini yang menggembor-gemborkan si Uyghur. Sekarang perlu investigasi yang jelas. Apakah memang terjadi persekusi seperti yang ditampilkan di medsos-medsos? Nah ini kan ada badan yang berhak mengurusi, yaitu Indonesia melalui diplomasinya, melalui Badan HAM PBB bisa melaksanakan. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ada dua paradoks. Bagaimana Trump sampai mengundang orang Uyghur ke Gedung Putih karena mengangkat isu Uyghur agar mendunia. Tetapi di sisi lain, bagaimana dia membackup habis-habisan Yahudi Israel menghantam Muslim di Palestina. Ini kan satu yang kontradiksi. Nah, janganlah bangsa Indonesia terprovokasi dengan hal-hal begini. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh di Indonesia juga jangan memberi pernyataan kalau tidak menguasai. Ada tokoh MUI mengatakan kalau Indonesia tidak punya perhatian, hapuskan saja undang-undang dasar yang pasal itu katanya. Karena pasal itu kan menyangkut penjajahan. Uyghur itu bukan penjajahan, adalah segelintir masyarakat, segelintir rakyat di negeri Cina yang punya berdaulat, ingin memerdekakan diri, artinya memberontak. Ya mereka separatis. Soal sistem bagaimana Cina memberantas separatis, itu hak mereka di dalam negeri. Kita nggak bisa intervensi. Seperti yang sudah disampaikan oleh host tadi. Kedaulatan negaranya harus kita hormati. Kita jangan terprovokasi dengan politik dua kaki Amerika. Di satu sisi dia seolah-olah ingin jadi pahlawan. Padahal Amerika ketakutan dengan adanya persaingan perang dagang dengan Cina. Sehingga dia berusaha membarbadir Cina. Menghancurkan Indonesia karena Indonesia punya sumber mineral bauxite yang sangat besar. Karena ini merupakan kebutuhan dunia untuk masa-masa mendatang selain daripada migas. Ini yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Jangan kita jadi negara-negara Arab Saudi yang lain-lain dihancurkan oleh mereka dengan provokasinya. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Atwar. Kita beralih ke Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan Mas Eko. Pagi. Setiap negara itu punya sistem hukum atau konstitusi yang didasarkan kepada ideologi yang dianut. Jadi Cina dalam hal ini marxisme yang diterapkan di Cina. Dan kalau itu kemudian ada kelompok yaitu Uyghur yang Muslim, nah itu persoalannya adalah kita harus melakukan diplomasi berdasarkan, cerdas itu sudah betul sudah, berdasarkan kepada kemerdekaan, kemanusiaan dan keadilan. Dan hal ini bisa dilakukan dari dalam, kita tidak intervensi, dialog aktif. Satu, kepada pemerintah Cina, kemudian yang kedua kepada Uyghur sendiri yang sudah dipredikatkan bahwa dia ini separatis gitu. Kemudian fakta-fakta membuktikan kita sudah survei ke sana. Memang ada ketidakmerdekaan dalam melaksanakan agamanya, Islam dalam hal ini. Lalu kita ngomong dengan duta besarnya yang di sini. Itu urusannya dengan nasional. Yang internasional jelas dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu jelas di sana kita bisa bicara gitulah. Nah, sifatnya itu tidak kemudian kita jadi orang yang provokatif, tidak. Apa yang kita lakukan itu sudah benar sudah. Jadi fakta-fakta membuktikan kita harus cerdas dalam arti logis, kemudian psikis, kemudian yang ketiga spiritual. Itu dasar pertimbangan kita. Lalu bebas aktif politik kita itu harus dilakukan dengan benar, baik, indah, sehat, normal. Saya kira itu yang harus kita lakukan baik dalam negeri di Cina ya maupun dari internasional kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya kira itu yang pokok dapat kita lakukan optimal maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita langsung beralih ke Pak Adrian dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan dan Mas siapa? Maaf saya lupa namanya. Ya, Pak Adrian. Dengan Mas Eko. Mas Eko, ya. Silakan Pak Adrian. Saya cenderung seperti kata Pak Edward ya, kita harus hati-hati. Ini ada perang global, ada intervensionis secara internasional antara China dengan Amerika. Tidak hanya perang dagang ya, tapi juga perang politik, perang penguasaan wilayah dan sebagainya. Kita ini sudah berada di titik perang asimetris, perang proksi. Jangan sampai kita dijadikan proksi untuk menghantam dalam tanda kutip China. China itu besar, luas, dan juga memiliki sistem sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh penelpon sebelumnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati di sini, jangan sampai terjebak di dalam perang asimetris ini, perang penguasaan wilayah ini, sumber-sumber daya alam dan sebagainya untuk menjadi
menjadi proksi dari salah satu pihak. Diplomasi cerdas di sini buat saya artinya sudah cukup mempertanyakan seperti yang dilakukan oleh Menlu, dan kemudian kita juga bisa mengirimkan katakanlah kunjungan-kunjungan tidak resmi dari organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya ke China. Dan saya rasa itu sudah pernah dilakukan dulu ya, karena isu Uyghur ini bukan isu baru. Dulu udah muncul, tenggelam, dan muncul lagi. Sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan dari negara-negara besar gitu. Dan kita juga harus berhati-hati untuk bicara soal PBB. Jangan sampai kita ikut-ikutan membawa urusan ini ke PBB, karena akan jadi panjang ceritanya. Kita juga tidak ingin China membawa urusan separatisme di dalam internal wilayah kita ke PBB kan. Ya. Kita harus hati-hati ini untuk bicara soal PBB. Baik. Dan diplomasi cerdas itu saya rasa sudah cukup kok, sudah cukup gitu. Selebihnya kita jangan terjebak. Dan kita harus hati-hati siapa yang bicara di sini yang paling keras soal Uyghur dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Adrian dari Bekasi, Jawa Barat. Kita bahas sedikit Mas Eko, ya. Paling tidak semua pelafon kita pada pagi hari ini sepakat ya. Ya. Diplomasi kita memang harus hati-hati, ya. Harus cerdas begitu. Betul, ya. Mas Eko. Ya memang harus begitu. Ini kan persoalan yang menjadi kemana-mana ini. Kalau kita lihat tadi Pak Edward bilang ini provokasi Amerika Serikat. Bisa jadi, kalau kita lihat kemarin Donald Trump juga memanggil etnis Uyghur ke White House, ke Gedung Putih. Ini kan sesuatu yang aneh menurut saya. Kenapa? Donald Trump sebelumnya juga melarang 6 negara yang mayoritas penduduknya Muslim untuk masuk ke Amerika. Kemudian juga dia mendukung habis Israel dengan memusuhi Palestina yang mayoritas adalah warga Muslim. Tapi sekarang dia mendukung Uyghur. Iya, mendukung ini kan persoalan yang aneh menurut saya. Memang ada perang dagang antara Amerika dan China, dan Indonesia tidak boleh masuk di sana. Jangan sampai ikut-ikutan. Ini kan menjadi persoalan nanti hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan persoalan dan Indonesia dengan Amerika. Jadi memang soft diplomasi itu memang yang paling realistis lah kan menurut saya sekarang. Jadi pemerintah sudah benar dengan memanggil duta besar Tiongkok yang ada di Jakarta untuk diajak bicara. Kemudian yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah berkunjung ke sana kalau memang diundang. Dulu pernah MUI, Muhammadiyah dan NU juga pernah diundang oleh pemerintah Cina untuk berkunjung ke Xinjiang. Untuk melihat secara langsung apakah benar di sana ada persekusi, diskriminasi, pelanggaran HAM di sana. Memang pemerintah Cina tidak menunjukkan kamp konsentrasi yang dipersoalkan. Tapi kalau melihat preskon dari Muhammadiyah dan NU, memang kita harus menghargai lah ya pemerintah Cina dalam menyelesaikan persoalan di sana, Ikan. Oke, baik. Kita jeda kembali, Mas Eko. Kita akan bahas kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Mas Eko, kalau misalnya memang persekusi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM berat di Uyghur itu masih berupa dugaan ya, belum terkonfirmasi 100% gitu kebenarannya. Jangan-jangan memang kita sudah terprovokasi, Mas, karena kan banyak masyarakat, sebagian begitu ya di masyarakat kita sudah menyampaikan reaksi kerasnya, sudah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia, kenapa kemudian tidak memberikan respon yang keras juga begitu. Jangan-jangan kita juga sudah menjadi korban, Mas, seperti kemudian tadi ada salah satu penelpon kita juga mencermati mengenai hal itu. Jangan-jangan kita terprovokasi, baik itu mungkin Amerika atau mungkin pihak-pihak yang ingin bermain di isu ini. Yang paling penting adalah kuncinya pemerintah tidak terprovokasi, tetap menjalankan politik yang bebas dan aktif. Artinya tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jika ada elemen masyarakat, ormas yang melakukan aksi demo membela saudara mereka yang ada di Uyghur misalkan, itu hal yang wajar lah ya. Silahkan saja asal mentaati norma yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Ini kan persoalan yang secara emosional bagi mereka yang ikut demo. Ini kan persoalan yang emosional, yang psikologis yang sama lah kira-kira ya.
sesama Muslim kok digitukan, gitu kan? Ini persoalannya kan apakah benar itu apa tidak? Ini kan menjadi persoalan. Kalau kita melihat pemerintah Cina kan tidak mengakui hal itu, tidak ada diskriminasi, persekusi di sana, pelanggaran HAM di sana. Yang ada adalah separatis dan keinginan untuk merdeka. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di pemerintah. Jangan terprovokasi. Dialog dengan Uighur tadi mungkin juga diperlukan begitu ya untuk menata duduk perkaranya. Betul. Di Xinjiang itu ada salah satu universitas yang terkenal. Nah, sebetulnya dia bisa menjembatani etnis Uighur dan pemerintah Cina untuk melakukan dialog. Sebenarnya kuncinya adalah dialog di sana. Kenapa etnis Hui itu bisa berdamai, bisa duduk bareng dengan pemerintah Tiongkok, tapi kenapa Uighur tidak? Nah, kedua, pemerintah Indonesia bisa juga berperan aktif di sana kalau diminta. Misalkan kemarin NU dan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang terbesar diundang ke sana. Nah, pemerintah Indonesia juga bisa memberikan pandangan, solusi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang mirip-mirip seperti itu. Misalkan di Aceh dulu. Di Aceh kan persoalannya ada Aceh yang juga pengen merdeka, tapi kan sekarang sudah tidak diselesaikan dengan cara yang bagus, zamannya Pak SBY Yusuf Kala. Kemudian sekarang ada di Papua juga ada demikian. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa juga diikuti oleh Cina kalau memang Cina membutuhkan nasihat lah kira-kira dalam seperti itu. Baik, tapi memang persoalan Uighur ini kan multidimensi ya Mas. Betul, kita menarik juga mencermati bagaimana kemudian respon dan tindakan dari negara-negara internasional terhadap Uighur. Tadi Mas Eko menyampaikan Donald Trump bahkan mengundang Uighur ke Amerika Serikat padahal kemudian sudah melarang Muslim masuk ke Amerika. Ini kepentingannya apa sih Mas sebetulnya dengan Uighur ini? Kenapa kemudian Uighur ini bisa menjadi perbincangan yang begitu banyak diperbincangkan tidak hanya di internasional tapi kemudian dalam negeri Mas? Satu, kalau persoalan luar negeri di Xinjiang itu ada gas terbesar di Cina. Jadi kalau dia merdeka misalkan, itu yang paling untung siapa? Yang paling dekat dengan Xinjiang, siapa itu? Rusia dan Uzbekistan. Kemudian juga Turki. Kenapa Turki? Karena etnis Uighur itu adalah bukan mayoritas, adalah induknya itu adalah di Turki. Jadi kalau dia merdeka, negaranya akan berubah menjadi East Turkistan. Jadi siapa yang paling diuntungkan? Tiga itu. Satu lagi adalah Amerika. Kenapa Amerika? Karena Amerika sekarang sedang perang dagang dengan Cina. Ini kan sangat sengit sekali ketika Amerika mengeluarkan kebijakan A dibalas oleh Tiongkok dengan kebijakan B, terus-terusan begitu, silih berganti. Nah, ini kan perebutan kekuasaan ekonomi di sana. Jadi kita jangan masuk di sana, kita soft diplomasi itu yang paling penting kan. Jadi memang dengan isu yang sedemikian kompleks memang rawan terjadi adanya politisasi begitu ya. Betul, digeser ke arah persoalan agama gitu. Iya. Oke, baik Mas Eko, terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi ya. Pemirsa, kita setuju jika Indonesia ikut mendorong dilakukannya verifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atas dugaan pelanggaran HAM berat di Xinjiang. Opsi itu jelas lebih kontekstual sekaligus lebih proporsional. Apalagi posisi Indonesia di PBB saat ini sangat strategis, yakni sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Banyak cara untuk menyampaikan kepedulian terhadap satu isu, tidak selalu harus dengan berteriak atau megafon diplomasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.